Nah, ini kita akan bahas tentang ROOTME itu. eh, Bisa search di sini ada di tryhackme.com. Kemudian, eh salah ini malah ID gua gue share. Dari tryhackme.com, terus habis itu cari tentang ROOTME ini, ROOTME. Nah, itu dia. Linknya gue share lewat chat ya. Terus join room dulu, jangan lupa. Dan kalau nggak salah ini gratis ya ini ya. Challenge-nya ini gratis. Oh ya, gratis. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini dan enaknya kalau misalkan roomnya berupa CTF gini ya, yang room CTF. Jadi di Tryhack itu ada dua jenisnya. Yang pertama room CTF, yang kedua room guide gitu ya, room untuk panduan gitu. Room untuk panduan itu biasanya sulit untuk dapat poin. Hanya saat sebulan saat publish baru bisa dapat poin. Tapi kalau untuk room yang CTF kayak gini ya, CTF for beginner yang bentuknya kayak gini ada grafiknya, itu adalah room CTF. Teman-teman bisa dapat poin nih di Tryhack Me gitu kan. Nah, nanti bisa dilihat nanti di dalam profilnya gitu. Di dalam profilnya di mana ya? Sebentar, di badges kah? Badges atau di sini? Oh, di dashboard ya, di dashboard. Nah, di dashboard ini nanti teman-teman bisa untuk naik level nih di Tryhack-nya. Lumayan nih kalau room-room GTF kayak gitu. Jadi kita coba selesaiin untuk ini ya, ROOTME ini. Tryhack Me, mungkin sekalian teman-teman shifting ya, tadi kan dari Hack the Box kemudian Tryhack Me kita layani karena ada pertanyaan ya. Oke, kita start mesinnya dulu sambil nunggu ini ya. Ini ada rekaman. Nah, ini yang nanya Dr. One XK yang kemarin nanya. Gue ingat banget. Iya bukan sih Kak yang nanya kemarin untuk room room ini, bukan sih, room ini bukan sih? Iya kan. Nah, oke. Deploy mesin komplit dulu lah. 1 poin dapat. Oke. Lalu di sini nanti sambil nunggu IP address-nya keluar, kita ini dulu masuk ke OpenVPN-nya dulu ya. Sudo OpenVPN, kalau di tempat gua Soma OVPN. Semoga bener aja nih VPN-nya karena banyak banget ini untuk link OpenVPN di tempat gua. Oke, salah ini kayaknya ya. Gue download ulang aja deh. Atau yang satunya. Oke, ini problem di Kali Linux yang baru nih. Buat kalau misalkan teman-teman pakai Kali Linux yang baru aja update ya, baru aja update, kemudian ingin connected Tryhack Me itu ada error tertentu di sana ya, di bagian OpenVPN-nya gitu. Jadi kalau nggak salah sih ini ya untuk connect-nya. Di sini teman-teman buka untuk ininya ya, file OpenVPN-nya. Mousepad kalau nggak salah di Kali Linux, oke. Mousepad ya, kita pakai yang GUI aja biar mudah. Nah itu file OpenVPN-nya dari Tryhack Me itu dibuka dulu. Kemudian di sini ada Cyper ya. Nah, Cyper ini yang bikin error di Kali Linux baru. Jadi kalau kita pengen connect, kita harus ubah itu menjadi ini, menjadi data Cypers gitu ya. Kita ubah menjadi data Cypers. Jadi Cyper ini kita ganti menjadi data Cypers. Pakai S di belakangnya, kemudian di save ya, Ctrl S. Dan kemudian kita close gitu. Kemudian, nah ini semoga ini bisa ya lagi ya. Sudo OpenVPN Soma tadi ya. Oke. Salah. Salah ya. Cypress tulisannya gini ya. Hanya setelah P. Salah dikit. Sekarang
Oke, atau kita ganti ininya ya, FTBC-nya. Kok nggak tahu nih apakah file OpenVPN-nya bener apa enggak. Soalnya ini baru aja ya di Kali Linux yang baru itu tuh kayak gini. Dia nggak bisa connect karena ada update di OpenVPN-nya. Oke, kita download yang baru aja. Connect-nya kita download yang baru. Ini emang cukup bermasalah nih kalau terutama kalau misalkan nggak biasa ya. Download, join folder, kemudian masukin ke dalam OpenVPN. Kita ganti Soma 2 sudo OpenVPN Soma 2 OVPN. Oh, ini malah bisa. Berarti tadi aja filenya aja yang error. Oke, jadi please diperbarui aja ya ininya untuk akses OpenVPN-nya lewat akses ini ya, diakses kemudian nanti di-download ini ya servernya ini untuk VPN. Dan sekarang kita udah kabar baiknya kita udah berhasil connect ya ke labnya Hack the Box. Tandanya kayak apa? Tandanya kita bisa ping nanti ke mesinnya. Di sini ada satu IP address ya kalau di Hack the Box GUI-nya pakai CTFD jadi bentuknya kayak gini. Kita ping untuk uji koneksi ke alamat IP tersebut dan ternyata berhasil connect ya. Walaupun agak lambat ya karena nggak ada server di Singapura maupun Indonesia. Kalau kita pengen ping yang di bawah 100 ya kita harus connectnya di Singapura kalau nggak Indonesia. Karena kita di Australia lumayan juga untuk ke Australia di situ lumayan ya untuk delaynya ada 300 millisecond tapi masih manageable lah. Oke, sekarang scan mesin, port yang terbuka. Nah, ini kan tadi kita udah lihat di sesi Hack the Box yang awal tadi. Pastinya teman-teman tahu ya kalau ada pertanyaan kayak gini ya, berapa port yang terbuka? Langsung teman-teman masuk ke dalam Nmap ya. Nmap ya. Gitu. Kita Nmap kayak gini aja udah bisa sebenarnya. Cuma nanti supaya kita lebih efektif lagi untuk mencari tahu, kita tambahin beberapa flag. Kita tambahin sudo di depannya supaya default scan-nya itu adalah sync scan. Sync scan itu nanti jadi lebih cepat. Kemudian kalau misalkan itu mesin lab, aku suka pakai T4 supaya lebih cepat juga. Kemudian kalau di belakangnya itu IP address, aku suka pakai "-n" supaya tidak ini ya, supaya tidak melakukan DNS resolve, jadi lebih cepat lagi gitu ya. Kemudian lagi-lagi SV, nah ini agak memperlambat ya SV, tapi kita bisa lihat versi dari portnya yang kita scan dan kita salah tapi ya harusnya di sini T4 SV kemudian di sini tadi "-n" ya gitu ya. Kemudian kita juga bisa outputkan ini ke sebuah file, misalkan ON itu untuk outputkan ke sebuah file. Kita kasih nama adalah rootme ya, rootme.nmap gitu. Jadi ini nanti ada file outputnya gitu. Jadi kita nggak usah scan lagi kalau kita ingin melihat hasilnya di kemudian hari. Kita lakukan nmap tersebut dan ini akan sedikit memakan waktu ya. Di sini kemudian kita sambil ya karena kita ini melihat di sini ya, di sini bisa dijawab semua pakai Nmap. Kemudian yang di bagian sini kita diminta untuk menggunakan GoBuster. GoBuster ini adalah directory brute forcing. Tadi udah dipraktekkan juga oleh Mas Ramadi. Udah cukup jelas penggunaannya. Nah, kita bisa, oh ini sekalian selesai ternyata ya. Ini udah selesai ya. Kita fokuskan dulu untuk GoBuster, nanti baru kita baca untuk Nmap-nya. Untuk GoBuster sendiri, kita tinggal pakai GoBuster, kemudian coba help dulu lah sekarang ya. GoBuster ini kalau kita ketikkan help di Linux, itu nanti kita akan dapatkan
semacam bantuan lah, bala bantuan. Gimana caranya kita menggunakan sebuah perintah di Linux gitu. Di sini untuk GoBuster karena kita akan melakukan directory brute forcing gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sana itu ada Apache yang berjalan dan dari hasil nmap kita bisa lihat ya di sini ada port 80 yang berjalan, artinya di situ ada web. Kita bisa akses alamat IP-nya. Alamat IP-nya kita bisa akses, kita copy, lalu kita akses alamat IP-nya dan ini dia, can you root me? Websitenya cukup sederhana, nggak muluk-muluk ya. Di sini tidak ada menunya ya, tidak ada menunya. Tapi pas dengan GoBuster kita ingin melihat ada directory lain atau tidak di sana. Gitu. Jadi website ini terkadang bukan sekedar website ini aja ya, tapi ada misalkan slash admin atau misalkan slash login gitu ya. Kita nggak tahu ada di sana apa enggak gitu kan. Supaya supaya kita menebaknya itu lebih cepat ya, kita menggunakan directory brute forcing namanya di sini supaya kita menebaknya lebih cepat. Dengan directory brute forcing tadi kita bisa gunakan GoBuster ya, GoBuster dengan dir ya untuk directory brute forcing, kemudian kita memasukkan URL-nya, URL-nya adalah ini, kemudian kita tambahkan word list-nya. Word list itu adalah istilahnya list dari ini yang ingin kita coba. Nah, biasanya sih kalau di Kali Linux itu ada di user share, kemudian word list gitu ya. Di folder ini isinya word list semua nih. Ini kita bisa pakai salah satu yang di sini kebetulan nggak ada checklist ya, nggak ada checklist. Gue lupa untuk install checklist terus atau download checklistnya. Kalau itu Mas Ramadi tadi pakai checklist ya, enak banget pakai checklist sudah lengkap wordlist di sana. Tapi kita belum punya checklist, kita coba untuk menggunakan yang lain dari dirp ini juga ada sebenarnya. Dirp gitu. Kemudian di sini ada misalkan common.txt gitu ya. Common.txt. Nah, di sini ada semacam directory ya, directory yang bisa kita coba. Sorry. Kita coba pakai head aja ya. Head, misalkan kita ingin tampilkan 20 baris gitu dari itu. Oh ini ya, kita bisa tampilkan ini. Misalkan kita tampilkan 20 baris terakhir ya, tail gitu ya. Nah itu ya. Jadi kita akan pasangkan ini dengan alamat IP-nya. GoBuster, wordlist, kita pakai user, share, dir, kemudian wordlist, dir, user share, wordlist, dir, kemudian common.txt. Ini gue belum coba ya, semoga aja ketemu nanti. Kemudian di GoBuster kita bisa spesifikasi thread-nya, tingkat kecepatannya. Kalau misalkan teman-teman nge-testing ke web aslinya, saya sarankan di sini di 4 atau di sini di 10. Tapi karena kita melakukannya di lab, kita ingin cepat ya, karena ini CTF kita ingin cepat, kita bisa 50 gitu ya. Soalnya kalau teman-teman pakai T50 di web aslinya itu bakal memperlambat web tersebut. Gitu. Jadi akan memperlambat web tersebut karena kita akan melakukan banyak sekali percobaan terhadap directory tersebut. Kita akan melakukan brute force gitu ya. Kalau kita menggunakan thread 50 di web asli itu akan memperberat web tersebut. Jadi beberapa udah kena nih ya, HT password, HTA, HT access, CSS, index PHP, kemudian ada server status, ada panel, ada uploads yang kena ya. Kemudian juga di sini kita bisa coba satu-satu ya. Misalkan kalau HT password kayak apa ya? HT password
slash ht passwd gitu kan. Kayak apa nih? Oh ternyata forbidden, tidak diperbolehkan. Jadi yang 403 ini forbidden semua berarti. Kita coba yang ini, CSS. Kayak apa ya CSS? Gitu. Slash CSS. Ternyata, oh ini ada index of ya, index of sesuatu. Kita bisa lihat semua indeks dari ininya. Terus di sini ada indeks PHP. Kayak apa ya indeks PHP itu? Ternyata indeks PHP itu awalnya ya, di halaman awalnya. Gitu. Kita bisa coba satu-satu ya. Kita langsung masuk ke hal yang yang mungkin cukup berguna buat kita ada di panel ini ya. Panel ini. Nah ini ya, ini untuk file uploadnya ya. Kemarin kita udah dapet ini info bahwa di sini adalah file upload vulnerability. Jadi ini adalah tempat uploadnya. Kita save ya untuk tempat uploadnya, pin aja. Kemudian di sini masih ada lagi tadi di sini ada server status 403 kita nggak bisa akses ya. Ini ada 301 lagi yaitu uploads gitu ya, status 301. Kita coba ke alamatnya ini lalu uploads gitu dan di sini adalah yang kita duga nanti adalah tempat untuk upload filenya gitu. Ini adalah tempat untuk upload filenya. Di sini adalah ini adalah tempat untuk kita upload dan ini adalah list dari yang sudah kita upload. Nah, kita biasakan aja kayak kita testing dulu aja ya. Misalkan kita ingin menggunakan satu icon gitu ya. Icon apa gitu yang kita bisa coba untuk uploadkan ke sana. Misalkan kita ambil icon burung ini atau ayam nih ya. Kita ambil akun ini gambar ayam ini. Kemudian kita upload, sorry, kita choose ya, choose, kemudian di download, kemudian hand PNG ya, gitu kan, lalu kita upload, ini udah berhasil, pakai bahasa apa ya, nggak ngerti, hijau artinya berhasil aja dah gitu. Ah ini ya, masuk ya, filenya masuk ke sana, kalau kita akses, nah gambar ayam yang kita download tadi. Oke, jadi ini positif. Jadi segala jenis yang kita upload di sini itu akan di list di sini. Nah, ini udah satu temuan sih sebenarnya kalau kita melakukan penetration testing udah satu temuan sendiri ya. Eh, yang yang mana kita bisa elevasi dari temuan ini. Kalau kita tahu folder uploads-nya, kemudian file uploads-nya, kita bisa mencoba untuk mengeksploitasi file upload vulnerability. File upload vulnerability adalah ketika kita bukannya mengupload ini ya, mengupload gambar atau PDF atau hal-hal yang tidak berbahaya lainnya, tapi kita mengupload sebuah kode. Kita upload sebuah code di sana, kemudian yang mana kalau code ini bisa dieksekusi oleh server, kita bisa mendapatkan full access ke server tersebut. Gitu. Code-nya kalau misalkan bisa dieksekusi oleh server, kita akan dapat full access ke server tersebut. Makanya file upload vulnerability ini adalah salah satu yang paling berbahaya di antara celah-celah lainnya. Oke, kita tahu di sini dari ini ya, dari sini indeks PHP ya, ini sebuah layanan berbasis PHP. Jadi ini adalah menggunakan PHP. Kita bisa menggunakan menggunakan ini ya temuan tadi kita elevasi. Coba di mana ya? Kita buat di sini root new Rehat ini. Aku buat satu folder khusus untuk ini menyelesaikan tantangan ini. Jadi di sini aku buat satu ini ya, aku buat
satu dokumen empty file gitu ya. Kita kasih namanya adalah PHP info biasanya .php gitu ya. Nah, PHP info ini biasa dipakai untuk ngetes di sana apakah ada vulnerability atau tidak di dalam layanan tersebut gitu. Jadi kita ini aja ya, sederhana aja perintahnya. Terus PHP info ini. Coba aku ini lagi ya, PHP info. Oh iya ya, oke. PHP info. eh kita save. Terus di sini ya, ini udah berubah jadi PHP gini. Kemudian kita coba upload file tersebut. Apakah file tersebut bisa terbaca oleh server atau tidak? Gitu. Ternyata di sini PHP now a permit tido. Ya, kita tahu lah. Maksudnya mungkin PHP itu tidak ini ya, PHP tidak diizinkan ya. Jadi kita tidak bisa upload file PHP ke sana. Nah, itu. Nah, ini problemnya untuk CTF-nya. Jadi kalau misalkan kita bisa semudah itu untuk ke-upload ya namanya bukan CTF gitu kan, masih untuk latihan. Nah, di sini buat menyelesaikan ini kita perlu istilahnya melihat lebih detail lagi dari gimana caranya web tersebut bekerja. Dan itulah esensi dari penetration testing. Itulah esensi dari melakukan bounty hunting. Kita harus tahu secara detail apa yang terjadi di sana. Kenapa kok ininya kok nggak bisa gitu. File PHP tadi kok diupload nggak bisa. Karena tidak diizinkan, tapi kita ingin tahu kenapa itu tidak diizinkan, di bagian mana kontrol yang diterapkan oleh web ini sampai PHP tadi tidak bisa diupload ke dalamnya. Kita harus tahu apa yang dikontrol dan apa yang bisa kita masukin gitu ya, apa celah yang ada di sana dari kontrolnya. Nah, oke. Oke, berarti aku akan buka ini ya. Di sini kan di Kali Linux ini ada workspace lah istilahnya, workspace 1, 2, 3, 4 gitu ya. Aku akan pakai workspace yang kedua. Di sini ini akan berisi Burp Suite gitu. Oke. Ini mungkin topik kalau misalkan menggunakan Burp Suite ini tujuannya adalah kita mengetahui secara detail nanti. Kemudian kita juga ingin mengetahui ini ya eksploitasinya itu yang bisa masuk di mana. Aku akan buat menjadi dua screen seperti ini, kiri dan kanan, supaya kita bisa lebih fleksibel untuk melakukan serangan. Untuk di sini, di bagian sini kita pilih di tab proxy, kemudian di intercept, kemudian kita off-kan aja interceptnya, karena kita baru sebatas untuk reconnaissance, kita gather untuk traffic-traffic yang lewat di sini. Dari ini ya, kita coba ke panel di sini, kita masuk ke panel gitu kan. Nanti dia akan mengisi history gini ya. Oh ini ya, get panel gitu kan. Kemudian ketika kita upload sebuah upload sebuah file itu tadi di bagian download ya. Kemudian tadi mana ya? Di lab ya, di lab rootme thm php info gitu kan. Kemudian di sini masih tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Tapi begitu kita upload biasanya, nah ini dia saat melakukan post di sini itu ada respons yang gagal gitu ya. Jadi dia akan menunjukkan kayak gini. Nah ini ya, PHP no permitido gitu kan. Ini hanya versi yang belum dirender aja, respons yang belum dirender kayak gini, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita ingin cari tahu di mana kita bisa
menuju ke celah tersebut, celah dari kontrol yang diterapkan oleh administrator. Jadi ini nomor 8 ini bisa kita klik kanan, kemudian kita kirim ke repeater. Repeater ini adalah teknik replay attack. Jadi kita akan melakukan serangan itu dengan cara kita sendiri gitu. Nah, kontrol yang pertama yang biasa dilakukan oleh si administrator adalah di content type di sini ya. Ini adalah multiform ya, multiform untuk ini ya. Jadi ini adalah HTTP header ya, HTTP header, kemudian ini isinya. Dan ini isi dari file PHP yang tadi kita buat. Yang ini adalah isinya gitu ya. Kita bisa edit semua di dalam Burp Suite gitu kalau misalkan kita butuh. Jadi enaknya menggunakan Burp Suite kita dapat kontrol yang lebih detail lagi. Di sini content type-nya misalkan application XPHP gitu kan. Jadi ini bisa jadi salah satu tempat si administrator itu melakukan blokir. Jadi segala jenis content type yang namanya adalah application XPHP itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi kita pengen obfuscate atau kita ingin sembunyikan trafficnya di dalam sini gitu. Nah oke. Kita bisa cari ya list of content type gitu ya. Kita ingin kita tadi upload PNG bisa ya. Buktinya adalah di sini ya di dalam upload. Nah ini ya kita upload PNG bisa. Kita pakai content type PNG itu. Gitu. Jadi oh ya di sini ya common MIME type di sini kita search Ctrl F kemudian cari PNG. Nah, kalau kita upload sebuah image yang berekstensi PNG itu nanti content type-nya akan seperti ini. Kita copy dulu. Content type-nya kita ganti image/png gitu. Kemudian kita kirimkan. Supaya lebih jelas kita render aja. Ini ternyata tidak boleh ya. Jadi kita positif kontrolnya itu bukan hanya atau bukan di content type gitu ya, bukan hanya atau bukan di content type, tapi termasuk di sini ekstensi filenya itu mungkin jadi kontrolnya juga gitu. Nah kita bisa buktikan ya di sini kita cari PHP lagi application slash ini ya httpd php gitu ya. Ini kalau kita kirimkan ini akan gagal ya. Coba kalau misalkan di situ PHP infonya aku ganti namanya menjadi .png gitu ya supaya si server merasa itu menerima sebuah gambar. Tapi sebenarnya di sana itu ada file PHP gitu ya yang kita ingin pakai untuk eksploitasi ke server tersebut. Itu kita kirimkan, ternyata berhasil sekarang. Berhasil ya, hijau ya. Hijau. Kemudian di bagian upload di sini kita lihat lagi. Nah, ini ya, php info.png gitu ya. Kemudian kita klik di situ, tapi perintah PHP-nya tidak berjalan gitu. Kalau nanti berjalan, nanti akan muncul satu tampilan halaman PHP info. Tapi di sini tidak berjalan karena ini ya, ini alamat IP upload PHP info PNG cannot display because it contains error. Kenapa error? Karena server itu menganggap ini sebuah gambar gitu ya. Ini sebuah PHP tapi diperlakukan seperti gambar. Dia ingin menampilkan sebuah code PHP tapi dia memperlakukan seperti gambar gitu ya. Kita ingin melihat hasil PHP-nya tapi komputer memperlakukan seperti gambar. Maksud saya seperti itu. Jadi itu akan ada error seperti ini. Kita nggak bisa pakai cara ini untuk melakukan serangan ini. Jadi kita harus berputar otak lagi. Kita cari tahu apa yang bisa kita masukin sini ya. Selain kita menggunakan PHP, menggunakan teknik PNG gitu ya. Kadang itu seperti ini. Jadi php info.png.php gitu. Kita ganti nama filenya php info png php gitu ya. Kita kirimkan. Ternyata nggak bisa ya. Kontrolnya itu selalu di belakangnya harus PHP
Kita nggak bisa seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kita balik, kalau misalkan kita balik .php.png gitu ya, of course bisa ya, of course bisa. Karena ekstensinya di belakangnya adalah PNG. Tapi sekali lagi, ketika kita buka PHP info PHP PNG, kita buka, itu akan mengandung error. Bukan di sini caranya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita cari tahu di internet. Esensi dari cyber security, terutama di penetration testing, adalah membaca dokumentasi, membaca hasil kerja orang, kemudian membaca cheat sheet gitu. Tadi udah dipraktekkan banyak oleh Mas Ramadi ya. Kita banyak-banyak membaca buku manual, dokumentasi, hasil karya orang lain, dan juga kita melihat cheat sheet gitu. Jadi kita bisa ini ya kayak PHP file upload vulnerability worklist gitu ya. Kita bisa search itu PHP file upload vulnerability worklist. Lalu kita coba ke ada yang namanya itu adalah pilot all the things gitu ya. Coba aku tembak langsung aja. Biasanya pakai ini pilot all the things dari GitHub ini ya. GitHub repo namanya adalah pilot all the things. Oh, boleh dicatat ini. Ini bakal membantu banyak teman-teman buat melakukan penetration testing nantinya. Lalu kita cari file upload ya. Upload. Oh ini upload insecure. Upload insecure files gitu kan. Kita cari ekstensi PHP gitu. Nah, ini ada contohnya. Ekstensi list. Misalkan ini ya, PHP info JPG PHP. Tadi kita coba nggak bisa ya, terbukti. Kemudian ada PHP info titik par gitu ya. Gitu. Titik par gitu juga dibaca sebagai PHP ya oleh oleh server. Jadi kalau dia hanya sebuah blacklist, kita bisa lakukan dengan ini. Kita bisa eksploitasi dengan ini. Kalau bentuk kontrolnya hanya blacklist. Kalau whitelist, itu mungkin akan lebih sulit. Coba kita php info.par ini ya. Jadi kita ganti ekstensinya bukan PHP lagi, tapi kita ganti menjadi PHAR gitu ya, par. Kita kirim. Oke, ternyata berhasil ya. Berhasil ya. Coba kita lihat dari ininya ya. Ini PHP info par gitu kan. Oke, ini yang halaman yang kita maksud. Kita melakukan remote code execution sekarang ya. Kita menjalankan sebuah kode yang kita buat sendiri di server milik orang lain gitu. Itu adalah remote code execution. Kita bisa jalankan. Apa yang kita jalankan adalah perintah ini, PHP info. Isinya adalah informasi dari PHP yang diimplementasikan pada server tersebut. Jadi ini menggunakan PHP versi 7224, versi Ubuntu, bla 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 gitu kan. Kemudian kita di sini udah dapat beberapa informasi sensitif ya. Lokasi konfigurasi file yang mana seharusnya tidak boleh bisa dibaca oleh oleh hacker. Nih, banyak ya. Dengan ini kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menjalankan perintah PHP di sana. Kita bisa jalankan perintah PHP di sana. Dan untuk mengambil alih ya, remote code execution bisa dengan PHP. Untuk mengambil alih servernya, kita perlu sebuah PHP file, sebuah code PHP yang bisa mengambil alih ya. Kita bisa mengambil alih server tersebut. Itu sering disebut dengan reverse shell. Nih, reverse shell. Reverse shell itu dia. Nah, kita bisa pakai pilot all the things lagi nih. Reverse shell cheat sheet gitu. Coba kita lihat ya. Reverse shell cheat sheet. Kita pilih PHP, coba kita pilih PHP kayak apa nih?
Oke, PHP rf sock open bla 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 gitu ya. Gitu. Oke, kita coba aja yang paling pertama. Kita copy, kita masukin ke dalam sebuah file. Ini ya, kita buat file baru aja. Ini tadi ini berhasil tereksekusi ya. Kita buat file baru, empty file. Ini kita kasih namanya adalah exploit aja, biar kita bisa membedakan. Lalu ininya, lalu untuk ininya kita pakai ekstensi par PHR gitu ya. Karena kita tahu PHP ekstensi PHP tadi tidak bisa dipakai, tapi kita hanya bisa menggunakan ekstensi PHR. Yuk kita edit filenya, kita masukkan kayak gitu ya. Jangan lupa untuk memasukkan di depannya untuk code PHP ini PHP. Kemudian kita tutup dengan ini. Kemudian kita save gitu. Lalu sekarang kita akan membuka reverse shell. Kita akan membuka port di komputer kita untuk diakses oleh ini, oleh si exploitnya. Dan juga kita akan melihat IP address milik kita. Nanti kita akan ganti di sini. Jadi di sini alamat IP-nya kan 10.0.0.1 ya dengan port 4242. Kita akan buka itu nanti di sini. Jadi nc-lnvp misalkan kita ingin buka di port 4444. Biasanya di situ kalau melakukan lab itu. Jadi kita buka di port 4444, kemudian kita melakukan IP ADDR. IP ADDR di sini alamat IP kita di sini 10.48.158. Kita pastikan itu adalah interface-nya tun atau tunnel. Karena itu adalah interface untuk VPN yang mana kita akses sekarang itu menggunakan VPN. Di VPN itu akan membuat satu interface baru yang namanya adalah tunnel. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam word list, ke dalam sini ya, ke dalam exploit-nya. Alamat IP, itu dia alamat IP-nya, portnya kita ganti 4444. Kemudian just to make sure aja, kita ganti bin bash gitu ya. Karena di sana kita tahu menggunakan Ubuntu gitu kita tahunya itu dari sini. Nah ini servernya ya dari responsnya servernya itu Apache 2429 kemudian Ubuntu. Tuh. Karena Ubuntu defaultnya kan bash ya, pakai bash. Jadi kita ganti bin bash gitu. Ya semoga bisa ya, hopefully. Tapi kita udah yakin di sana PHP info jalan. Berarti kalau misalkan nggak bisa, hanya sintaksnya aja yang salah. Sebenarnya ada vulnerability-nya atau ada celahnya di sana. Coba kita sekarang ini ya, browse lagi, kemudian PHP info, PHP gitu. Sorry, bukan ini, sorry. Exploit par ya. Kemudian kita upload. Ternyata berhasil. Berhasil ya, berhasil di-upload. Kemudian kita lihat dari upload sekarang. Di upload, di sini ada exploit par gitu ya. Exploit par. Dipastikan reverse shell udah jalan dulu. Reverse shell jalan nih, udah listening ya. Kita udah listening. Kita udah listening port 4444. Kita taruh aja di sini, masukin ke workspace nomor 2 ya, tempat kita eksploitasi. Itu lihat baik-baik ketika exploit par ini kita buka. Klik. Klik. Ternyata nggak bisa ya. Mungkin kita harus menggunakan ini yang lain. Kita harus menggunakan payload yang lain. Oke, kita bisa edit di sininya. Kita upload ulang aja deh biar mudah deh.
Kita upload ulang di sini, kemudian file exploit-nya di sini kita masukin ke workspace nomor 2 karena kita udah tahu di sini ada celahnya. Coba kita PHP reverse shell yang sederhana aja. Ada di sini ya. Pentest Monkey juga bagus sih ini untuk filenya. PHP reverse shell-nya dari Pentest Monkey juga bagus ini. Atau kita pakai ini aja ya. Pakai ini aja. Kita masuk ke row, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita ganti exploit par-nya. Kita copy, kita masukkan ke sana. Ini untuk ini kita hapus awalnya ya. Nah, ini dimulai PHP ini kan. Kemudian di sini ini dia. Oke, ini udah shell-nya udah ada di sana. Dia otomatis deteksi. Itu dia. Dan juga dipastikan ya kalau misalkan menggunakan reverse shell, pastikan kalau kita menggunakan resource dari komunitas seperti ini, pastikan di sini itunya aman. Jadi kita nggak ingin juga memasukkan exploit ke komputer orang lain yang kita testing gitu ya. Pastikan ini aman. Caranya kita tahu itu aman atau enggak ya sebenarnya bagusnya kita baca ya source code-nya. Tapi kita juga bisa melihat reputasi ya, reputasi dari pembuat source code ini gitu. Nah, ini forking udah banyak, star-nya udah banyak. Kemudian di sini kita lihat di bagian issue juga kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Nah, kita baru bisa pakai. Make sure kalau kita pakai resource dari orang lain, kita tahu apa yang kita gunakan. Di sini alamat IP kita ganti lagi menjadi ini. Kemudian portnya tadi kita open di port 4444 gitu kan. Kemudian kita save, Ctrl S. Sekarang kita coba upload itu file tersebut, exploit par ya tadi namanya filenya. Kemudian kita upload di sana. Ini di file upload itu ya exploit par-nya ada di sana. Terus kita buka lagi exploit par-nya. Nah, ini dia yang kita maksud ya. Ketika exploit-nya kita berhasil buka ya, kita klik tadi ya, exploit-nya dari file upload ini kita klik atau kita coba untuk akses. Nanti di sini komputer sana, server itu akan laporan balik ke kita gitu. Ini kita udah di sana PDD gitu ya atau WMI, WW data. Kita dapat username WW data. Coba lihat grupnya, ternyata GID-nya 333 WW data. Oke. Kita masih menjadi user biasa di sini. Gitu ya. Jadi beberapa pertanyaan mungkin sudah bisa kita jawab ya dari ini ya, dari sini. Jadi port yang terbuka tadi itu totalnya ada 2. Kemudian Apache running di berapa ya? Kita bisa pakai hasilnya Nmap sih untuk ini. Tapi tadi kita save di mana ya Nmap-nya ya? Dari di mana ya tadi Nmap-nya? Lab, root, nggak ada. Atau untuk shortcut aja ya, kita bisa lihat dari HTTP-nya ini, dari HTTP history gitu kan, dari repeater tadi. Nah ini versi Apache-nya ada di sini 2429. Terus running port 22 itu adalah SSH. Kita harus sudah hafal itu ya. Port 22 adalah SSH, port 80 ada HTTP. Webmaster kita bisa ya. Hidden directory-nya tadi ada 2, uploads atau panel.
Oh, ternyata panel. Kemudian shell-nya, oke. Kita udah masuk ke dalam ini ya, ke dalam mesinnya, gitu. Nah, ini kita udah di dalam mesinnya nih ya. Hanya saja kita harus mencari flag di sini. Nah, kita harus cari flag di mesin tersebut. Tandanya kita sudah berhasil melakukan eksploitasi ke server tersebut. Caranya adalah kita bisa pakai perintah Linux ya, namanya adalah perintah locate. Locate, misalkan tadi flagnya dibilang apa? User.txt. Oke, kita cari locate user.txt. Tuh. Oh, nggak ketemu ya. Kalau locate tidak ketemu, ada satu tools atau satu perintah di Linux lagi yang lebih powerful daripada locate. Adalah find. Find itu find pada directory root atau directory pada yang tertinggi hierarkinya pada Linux dengan nama user.txt. Kemudian apabila ada error, kita masukkan ke dev null atau kita lupakan apabila ada error, gitu ya. Gitu. Jadi kayak gini ya. Temukan pada root directory secara hierarki namanya adalah user.txt. Apabila ada error, diabaikan errornya. Jangan ditampilkan ke terminal. Karena kalau kita nggak pakai ini, banyak sekali noise-nya nanti. Itu kita enter. Itu dia ketemu cat var www user.txt. Gitu ya. Cat var www user.txt. Cari, ini dia. Flagnya, flag pertama dapat kita ya. Dia submit. Oke. Kemudian, nah ini yang repotnya lagi. Yang kedua adalah kita melakukan privilege escalation gitu. Jadi nggak hanya user biasa ya, nggak hanya kita dapetin servernya, kita harus dapetin full servernya. Kita harus dapetin akun root atau administrator di sini. Nah ini dia yang menjadi momok sekarang. Oke, mungkin kita ingin buat shell ini menjadi lebih interaktif gitu ya. Karena kalau misalkan kita tekan tombol atas kanan bawah kiri akan membuat seperti ini. Gitu. Ini kurang nyaman ya buat kita ya. Kemudian juga kita jadi kurang ini ya, kita nggak bisa kontrol L untuk clear ininya terminalnya. Clear gitu. Nggak bisa ya. Jadi kita ingin berinteraksi ke terminalnya langsung. Kita bisa menggunakan perintahnya Python untuk kita spawn sudo terminal di sini supaya kita dapat full experience dari terminal. Python -c, kemudian di sini bisa pty, kemudian pty dots import dulu ya, kita import dulu, import pty. Kemudian, gua agak lupa ya, kalau one-liner Python gimana ya? Import pty refer shell Python. Nah ini dia, import pty spawn. Oke, pakai tanda titik koma. Lupa gua untuk one-liner Python gini. Pty spawn, kemudian di sini kita masukkan bin bash, gitu. Oke, berhasil ya. Full experience, tapi ternyata nggak full juga ya. Sama aja nggak bisa di-clear terminal ya. Nah, ini biar mudah, gue tarik ke tengah aja kayak gini ya, biar di tengah ini maksudnya. Oke, jadi karena di sini kita ingin melakukan yang namanya privilege escalation. Untuk melakukan privilege escalation ini, kita ingin ada beberapa cara sih, ada beberapa cara.
Kita bisa lihat ke ini ya, ke home, kemudian ls gitu ya. Di sini ada rootme, ada test gitu kan. Cd rootme, kemudian kita coba untuk melihat di sana ls minus la gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya di sini? Base history nggak bisa lihat. Harusnya kalau misalkan ada base history-nya biasanya kita bisa cek untuk cari semacam miskonfigurasi di sana kita bisa dapat username password biasanya kalau dari base history. Password database kita bisa dapetin dari base history atau coba ada dua tadi ya, cd test ls min la lagi kita nggak bisa akses ya, base historinya nggak bisa akses, buktinya kayak gini. Nggak bisa ya, permission deny di sini. Teman-teman juga harus bisa baca permissionnya Linux. Itu permissionnya Linux. Di sini kita nggak bisa baca, taunya gimana? Karena kita adalah www data. Kita adalah user www data atau kita adalah user www data, grup www data, gitu kan? Sedangkan di sini yang bisa membaca dan menulis itu hanya user group saja. User test aja yang bisa membaca ini. Nah, teman-teman boleh belajar lagi gimana permission itu di Linux ya. Ini adalah permission Linux. Kita punya uh, senjata lebih lah kalau misalkan kita bisa tahu permission dari Linux itu. Oke, dan biasanya juga ada yang namanya miskonfigurasi ya, miskonfigurasi. Oh ini ada apa nih? Sudo as admin successful coba ya. Kita balik lagi cd rootme cat apa tadi? Admin ela sudo as admin successful apa ini ya? Isinya kosong sih. Coba aja. Apa itu? Oh kosong ya, emang kosong. Ternyata kosong. Bukan di situ berarti jawabannya. Kita perlu mencari tahu juga mungkin ada miskonfigurasi di sana yang memberikan akses privilege lebih. Teman-teman juga bisa istilahnya itu adalah SUID ya. Istilahnya itu adalah SUID atau set UID gitu. Coba kita lihat dulu ya. Masih berapa menit ya? Ternyata masih 31 menit, aman ya. Set UID di Linux itu kita bisa cari sebuah perintah yang di mana itu adalah miskonfigurasi gitu. Jadi kita find lagi, kita pakai find dulu ya. Kita cari, ini butuh cicit lagi gue. Find set UID file in Linux. Nah ini dia. Lama ya? Ini. Oh ini. Oh ini dia. Find directory user root permission 4000 ya. Ini kita cuma butuh sampai di sini. Cuma butuh sampai di sini. Sayang kali nggak bisa tombol kiri. Find ini user root, kemudian permission
PRRM kalau nggak salah. Ayo, PRM minus 4000 ya. Gitu. Jadi kita ingin mencari sebuah perintah gitu ya yang mempunyai set UID di sana. Nah ini dia ya kalau misalkan kita nggak pakai, kita ulang lagi ya berarti find user root permission 4000. Nah kalau misalkan kita nggak pakai dua dev null ini, kita akan mendapatkan error kayak gini ya. Jadi kayak permission deny itu disampaikan. Padahal kita kan nggak butuh informasi kayak gitu. Makanya kita pakai dua dev null ini untuk menghilangkan semua pesan error pada hasil yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kita ingin melakukan find ke directory, semua directory yang dimiliki oleh root dan memiliki permission set UID. Ini juga mungkin teman-teman pengen belajar juga tentang set UID ya, yaitu kita bisa menggunakan perintah atas nama seseorang ya. Kita bisa menggunakan perintah atas nama root ya. Kalau untuk ini kita cari itu sebuah file yang itu. Nah, ini dia. Hasilnya akan banyak tentu saja ya. Masih ada ya. Masih ada user root per 4000. Kita abaikan pesan error itu. Oh, ini dia lebih bagus ya. Oke. Nah, ini dia. Buat teman-teman eh, ini perlu banyak latihan sih untuk melihat ini ya. Di sini ada sudo contohnya itu set UID, but it's normal gitu. Itu normal password normal. Yang di sini agak agak janggal itu ada Python. Dia punya set UID. Jadi kita bisa jalankan Python gitu ya, perintah Python sebagai root gitu ya. Kita bisa ambil alih dong rootnya itu. Gitu. Kita bisa spawn sebuah terminal dengan user root gitu. Kita lihat sekarang, kita buktikan lagi ya UMI. Sekarang siapa kita? Nah, kita adalah WW Data ya. Kita ingin dapatkan administrator atau root dari uh, mesin tersebut. Caranya adalah kita searching saja. Ada sebuah ini ya, kita udah nggak butuh ini lagi sih, udah nggak butuh bullshit lagi. Gua close supaya menghemat bandwidth, menghemat resource. Di sini kita ingin cari dari GTF Obin namanya. Dari GTF Obin, GTF Obin di sini ada semacam ini ya, semacam list ya. Kita bisa melakukan privilege escalation itu ada list besarnya itu dari sini. Gua share aja ke teman-teman. Tuh. Terus kita temukan tadi yang janggal adalah Python. Gitu ya, Python. Ini kita lihat ya, Python kalau misalkan dia punya set UID, nah SUID gitu ya. Dia punya set UID, kemudian gimana caranya kita bisa mendapatkan privilege access gitu ya. Dan ini bisa dijadikan sebuah backdoor buat masuk ke sana, privilege access gitu. Nah, ini dia caranya adalah menggunakan ini. Kita menggunakan os.exec ya. Nah, ini kita akan gunakan itu. Kita akan import OS-nya dulu, kemudian kita akan execute ya bin bash gitu ya, atau bin sh ini. Ini sepertinya udah bisa dijalanin nih langsung. Kita pastekan aja dari clipboard.
Oke, belum bisa, belum bisa. Kita harus hapus itu depannya dulu. Kita copy, tapi hanya sampai Python-nya aja. Yang depan ini tanda depan nggak usah di copy. Paste. Nah ini ya, coba. Oh, oke. Ini tadi kepencet aja, tapi nothing matter, nggak ada masalah gitu ya. Jadi teman-teman cuman butuh ini aja, perintah ini aja. Gitu. Ini nggak sengaja kepencet. Di sini terminalnya udah agak beda ya bentukannya. Kita coba who am I. Sekarang apa ya? Who am I? Kita udah dapetin akun root nih. Akun root. Jadi kita dapetin akun administrator. Full take over dari server sekarang. Oke, sekarang ya udah kalau kita udah dapet root, di sini, nah ini ya ada SUID permission yang janggal tadi Python ya. User in Python kalau nggak salah. Oh ya benar. Kita ini ke root txt gitu ya. Kita cari root txt. Find lagi, gitu ya. Name root txt 2 def null. Gitu. Jadi kita ingin mencari di root directory secara hierarki ya. Semua directory artinya namanya adalah root txt. Segala jenis error dibuang. Enter. Lokasinya ada di root/root/root.txt. Kita bisa baca itu. Oke. Ini dia flagnya yang terakhir. Dan kita full ya take over. Ini udah selesai ya challenge-nya. Oke. Jadi itu untuk yang terakhir ini kemarin ada yang bertanya gimana cara menyelesaikannya. Kita udah jawab ya. Udah 100% nih. Gitu. Semoga dapat berguna gitu ya Mas yang kemarin nanya dan juga semua yang ada hadir di sini. Mungkin ada pertanyaan dulu nih sekarang sampai saat ini. Jadi kemarin masalahnya adalah PHP-nya aja, Kak. PHP-nya ternyata ekstensinya nggak bisa. Ekstensi PHP nggak bisa. Jadi sebenarnya tinggal diganti menjadi PHR. Semua habis itu lancar.